Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Sabeni. Putar pertanian masa kini. Di sini kenalin ada aku Risma dan Rasmin. Dan di sini kami mengundang teman-teman kami dari prodi agribisnis. Ada siapa aja? Boleh minta tolong kenalan Kak Asma? Saya Said, angkatan 21. Saya Mabtu, angkatan 21 juga. Saya Davala, sama anggapannya. Oke kan kakak-kakaknya udah perkenalan nih. Jadi kali ini saya mau tanya dong. Menurut kakak-kakaknya ini agribisnis itu apa sih sebenarnya? Saya mau jawab ya. Agribisnis itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari terkait manajemen, pengorganisasian, pengelolaan di bidang pertanian terkait hulu sampai hilir. Hulu itu penyediaan alat dan sarana produksi, budidaya, pengolahan panen, terus ada pemasaran sampai ke konsumen. Itu sudah di manajemen secara keseluruhan di agribisnis ini. Cara ilmu pengetahuannya. Mungkin bisa ditambahkan kakak-kakak yang lain terkait ekosistemnya gimana. Ya, jadi saya akan menjelaskan lagi tentang apa sih ekosistem dari agribisnis tuh, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi di hulu itu di mana semua input-input pertanian yang dibutuhkan oleh petani dalam menjalankan usaha taninya seperti ada bibit, benih, terus ada pupuk dan juga mesin-mesin pertanian yang lain seperti traktor dan transplanter untuk menanam di usaha taninya. Kemudian untuk yang kedua ada di produksinya di lahan khususnya untuk pelakunya ada para petaninya. Dan di sini benih-benih yang tadi sudah diperoleh petani ini diusahakan menjadi produk-produk yang nantinya siap untuk ke alur selanjutnya yaitu di pengolahan. Nah, di pengolahan ini nantinya akan muncul lagi nilai-nilai tambah seperti produk kemasan juga dan olah-olahan turunan dari produk-produk utama hasil panen yang dibudidayakan oleh petani tadi. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu pemasaran. Nah, sebenarnya di setiap lini, setiap dari hulu sampai hilir itu ada bagian pemasarannya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bagian akhir yang mengutamakan pemasaran, tapi semua itu ada pemasarannya. Mulai dari hulu yang mulai dari penyedia input itu kan juga memasarkan ke petaninya. Begitu pula petani itu juga sebenarnya juga harus jago terkait pemasarannya. Harus pintar cari-cari eh, penampung dari produk hasil panennya itu. Setelah di budidaya itu kan ada juga pengolahan. Pengolahan itu untuk pemasarannya itu akan sampai ke konsumen. Jadi setiap ini ada bagiannya. Nah, kalau penunjang itu ada beberapa jenis. Mulai dari bank, terus yang menyediakan pinjaman bagi lembaga yang menyangkut permodalan. Kan kalau kita modal sendiri kan agak susah. Jadi biar kita itu liquid. Jadi kalau butuh apa-apa itu bisa langsung menghubungi ke pihak bank. Lalu ada transportasi, lalu ada kelompok tani. Nah itu juga sangat penting bagi setiap ini tersebut. Wah, ternyata agribisnis tuh penting banget ya. Kan sebelum undang kakak-kakak semua ini, kita itu udah melajari dulu sebelumnya. Dan kita itu dapat info kalau misalnya ada isu impor beras dengan jumlah 250.000 ton. Itu menurut kakak-kakak semua itu perlu nggak sih? Nah, menurut saya impor tersebut itu perlu nggak perlu sih. Tergantung kondisi perberasan di Indonesia itu sendiri. Masalah stoknya kan. Untuk ketika stoknya berkurang atau bahkan langka, itu dibutuhkan impor. Karena kan
beras sendiri ini ada HET-nya dari pemerintah. Jadi HET itu dijaga dengan stok yang tercukupi, nanti harganya bisa menyesuaikan HET yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Oh, berarti kita tuh nggak selalu impor beras gitu ya, Kak, ya? Ya, betul. Untuk impor itu harus menyesuaikan. Kalau tidak nanti pihak petani akan mengalami kelebihan stok dan nanti berasnya akan jadi sangat murah kalau impor terus menerus ya. Kira-kira nih menurut kakaknya nih, ada nggak sih hal-hal yang bisa menekan angka impor tersebut? Kayak apa yang perlu dilakukan biar negara ini nggak melulu impor tentang beras? Ya, untuk masalah impor, pastinya yang harus diperbaiki adalah produktivitas di tingkat petani. Tentu produktivitas dari tingkat petani ini harus ditingkatkan lagi, sehingga beras yang kita punya ini menjadi surplus dan mungkin kita bisa ekspor lagi. Dan ada satu lagi upaya untuk meningkatkan harapan untuk kita tidak impor beras, yaitu dengan diversifikasi pangan. Jadi kita tidak harus melulu harus makan tuh beras mulu, nasi mulu. Kita bisa juga makan pakai singkong, makan dengan karbohidrat lain seperti kentang, ubi, talas, dan lain itu juga membantu stok dari beras supaya tidak terlalu langka. Tapi saya agak kurang setuju sama statementnya Mas Maftu. Wah, kenapa tuh? Nah, soalnya itu dari masyarakat kita udah sepemikiran gitu, kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Jadi kalau kita diverifikasi itu agak susah. Nah, Gitu. ya, mungkin untuk merubah budaya yang sudah dari dulu menjamur di kalangan masyarakat kita, mungkin ini agak susah. Soalnya dulu ada di bukunya I.R. Soekarno itu pernah bilang juga, semakin kita tergantung pada satu produk makanan, semakin mudah kita untuk dijajah oleh negara lain, karena kunci dari berdirinya suatu negara itu bisa dihancurkan lewat dua cara, yaitu lewat pangan dan lewat bahasa mereka. Jadi sebisa mungkin lah kita mulai untuk merubah minimal dari kita lah. Jadi jangan terlalu bergantung pada satu produk makanan, yaitu nasi. Kalau menurut kakaknya nih, kan ada diversifikasi pangan dari jadi nggak melulu kita itu harus mengkonsumsi beras. Nah itu kira-kira apa ada tiap daerah itu memiliki keunggulan produk atau produk pengganti tanaman pangan selain beras itu bisa ditingkatkan lagi atau enggak? Sebenarnya banyak sih kayak diversifikasi gitu. Misal dari wilayah Papua, itu kan sebenarnya dari dulu itu makan pokoknya itu bukan beras. Kalau nggak salah itu sagu. Nah, makanya itu sagu. Nah, semakin ke sini semenjak kalau nggak salah zamannya Pak Soeharto, kita kan ada kayak kebijakan buat swasembada pangan, itu beras. Nah, dari situlah Indonesia itu kayak ya udah kita makan aja beras. Terus masyarakat sekarang itu kayak pemikirannya kalau nggak beli beras itu nggak mampu. Padahal sebenarnya beras itu juga mengandung glukosa tinggi. Jadi masyarakat itu sekarang kayak nggak peduli gitu kandungan di beras itu apa. Misal nilainya itu kayak sorghum gitu. Sorghum itu sebenarnya lebih banyak nutrisi daripada beras. Mulai dari proteinnya itu lebih tinggi. Dan juga kadar glukosanya itu lebih rendah daripada beras. Jadi sebenarnya dari kita juga sih kayak harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi iya ketika saya kalau sekitar kita kan udah menjamur kayak warung makan kan sebenarnya kan semuanya dari nasi juga, jadi agak susah ya. Sebenarnya juga ada beberapa masalah ya, kayak isu masalah di Banyuwangi itu seperti penggalaan penanaman porang. Porang itu sebenarnya bisa diolah menjadi beras porang, tepung porang, yang itu juga gizinya tidak kalah sama beras. Tapi dari pengolahan yang kurang efisien tersebut ya,
yang terjadi di Banyuwangi, akhirnya produk orang itu mahal sekali. Bukan mahal sekali lah, lebih mahal daripada beras. Jadi karena konsumen akan memilih yang lebih murah, jadi orang ini tidak selalu beras. Jadi program ini agak terhambat, mungkin sekarang juga kembang kempis lah. Kenapa lagi? Kalau menurut saya itu emang kalau di warung-warung sini emang nggak bisa langsung ya udah kamu beli porang aja atau sorghum aja. Itu dari keluarga sih kalau bisa. Kan bisa dikendalikan lah. Kalau makanya itu kita oke sekarang kita makan nasi. Ya udah besok sekarang kita makan sorghum aja. Gitu ya. Yang bisa kendalikan itu dari keluarga itu sendiri. Pasti kan kalau misalnya mau pindah buat makan nasi, itu kira-kira produk pengganti berasnya itu mudah didapat atau enggak? Ya kayak yang tadi Mas bilang ada sorghum ini. Ya, untuk pengganti dari beras, mungkin kalau mencari akses yang lebih cepat, itu dapat dilihat dari sekitar kita. Enggak melulu kita harus makan dari beras dari porang atau shiratake itu enggak melulu soal itu. Kita bisa makan yang sumber karbohidrat yang dekat dari kita, misal dari singkong atau umbi-umbi talas. Kentang juga sering kita jumpai kan di pasar-pasar. Dan aku dulu juga pernah baca berita tuh ada itu sorghum tapi dibutuhnya diolahnya itu seperti beras, jadi sorghum beras nih. Jadi mungkin itu buat jadi inovasi kalau memang itu mirip beras cuma rasanya sorghum. Jadi bisa buat perlahan-lahan itu melupakan beras itu. Jadi bisa beralih ke sorghum. Jadi mulai dari situ kayak mereplika beras tapi bahannya itu dari bahan yang lain. Ya, kembali lagi ke impor beras ya, topik utama kita tadi. Jadi menurut kakak-kakak, semua ini kan sebenarnya itu perlu nggak perlu ya. Nah, untuk kebijakan dari pemerintah itu sebenarnya mendukung atau malah menolak sih adanya impor beras tuh? Kalau menurut saya emang perlu sih. Soalnya kalau zaman sekarang itu kalau nggak impor ya mungkin nggak tercukupi kebutuhan masyarakat itu. Jadi perlu tapi dikendalikan saja. Jangan banyak-banyak. Dan kalau bisa itu lebih perhatian sama petani. Misal harganya petani kalau nggak salah itu 5.000. Nah itu bisa lah ditingkatkan lagi menjadi lebih mahal bisa 7.000 kan lumayan. Emang saat ini kan beras kan mahal, tapi kok harga dari bahan dari petani kok segitu-gitu aja. Kita itu yang teriak-teriak harga beras mahal, padahal nggak tahu si petani itu pasarnya gimana, jual beras murah. Sebenarnya dari pemerintah itu juga harus memikirkan itu. Nggak memikirkan rakyat aja, tapi harus memikirkan petaninya. Nah, soal kesenjangan harga tuh Mas, kira-kira yang bikin harga gabah kering itu murah banget, tapi harga beras di pasar mana itu gara-gara apanya? Nah itu ya, kalau secara agribisnis ini nih, itu disebabkan oleh rantai pasok yang sangat panjang. Dan setiap rantai pasok itu efisiensinya akan mempengaruhi harga akhirnya nanti. Kalau efisien ya pastinya nantinya murah. Kalau nggak efisien ya agak mahal. Jadi di rantai pasok yang panjang tersebut nanti dari setiap langkah ke langkah ke pelaku rantai pasok tersebut akan ada margin atau tambahan biaya untuk diteruskan ke pihak selanjutnya. Nah kalau itu semakin panjang, ketika konsumen akhir itu menerima beras, nantinya akan menerima harga yang sangat mahal. Kalau rantai pasok itu bisa diminimalisir atau dipendekkan, itu bisa lah nanti harga dari beras itu agak naik sedikit. Mungkin ada faktor yang lain dari Rosvaldo. Ya, untuk impor dari pemerintah itu selain dari harga, tentu juga pemerintah sudah mempertimbangkan stok beras di Indonesia.
Nah, jadi selain dari harga, pemerintah tentunya sudah memperhatikan lagi juga stok beras yang ada di negara kita untuk berjaga-jaga apabila semisal ada peristiwa seperti kemarin di mulai tahun 2019 ada pandemi, kita tidak bisa keluar untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Jadi pada masa itu pemerintah sangat bergantung pada stok yang dimiliki. Jadi pemerintah itu enggak impor untuk tahun besok, impor untuk bulan besok, tetapi sudah mempertimbangkan untuk tahun-tahun ke depannya. Ya, jadi mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu yang pertama untuk impor beras sendiri itu masih bisa diperlukan apabila stok di dalam negeri itu kurang cukup. Dan untuk mengatasi agar tidak terlalu banyak impor dapat dilakukan dengan diversifikasi pangan. Saya itu menggunakan seri kentang, kemudian singkong, sorghum, dan lain sebagainya. Terus untuk membantu menaikkan tingkat harga gabah di petani dapat dilakukan dengan memperpendek rantai pasok pemasaran beras sendiri. Jadi rantai pasoknya diperpendek dari petani hingga ke konsumen akhir. Untuk Pak Yasmin sendiri apa ada tambahan? Cukup. Ya, sepertinya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bye-bye.